Halo semuanya, apa kabar? Mari kita lanjutkan pembahasan satu topik terkait evaluasi prestasi belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat maupun Bapak Ibu calon guru, bagaimana cara memastikan bahwa siswa benar-benar memahami apa yang telah dipelajari di kelas? Nah, jawabannya adalah melalui proses evaluasi prestasi belajar. Evaluasi ini bukan hanya sekedar memberikan nilai loh, tetapi lebih dari itu, untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan bagaimana hasil setelah proses pembelajaran itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa itu evaluasi prestasi belajar? Kita mulai dari pertanyaan ini. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa evaluasi prestasi belajar merupakan proses pengumpulan informasi untuk menilai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini mencakup berbagai aspek. Pada kesempatan ini, saya akan mengupas 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu kemampuan berpikir, seperti memahami konsep atau memecahkan masalah. Yang kedua, afektif, ya, aspek afektif. Nah, ini merupakan sikap, minat, dan nilai-nilai yang berkembang. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik, yaitu keterampilan fisik atau teknis yang ditunjukkan setelah proses pembelajaran. Nah, 3 aspek ini menjadi hal yang diperhatikan ketika proses evaluasi pembelajaran dilakukan. Nah, apa sih tujuan evaluasi prestasi belajar ini? Kenapa sih evaluasi itu penting? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, proses evaluasi prestasi belajar itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Selain itu, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru pastinya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang ke depannya. Selanjutnya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang sudah diterapkan di dalam kelas. Dan yang terakhir, membantu merencanakan pembelajaran yang lebih efektif. Maksudnya, setelah kita lakukan evaluasi pembelajaran dan kita tahu di mana kelemahan-kelemahan sebelumnya, maka kita dapat merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Adapun jenis-jenis evaluasi prestasi belajar, ada beberapa yang perlu atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik. Nah, yang kedua, evaluasi sumatif. Ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir dari proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa di awal atau mengetahui kemampuan siswa di awal. Yang keempat, evaluasi berbasis kinerja. Ini merupakan melibatkan tugas-tugas praktis seperti membuat proyek ataupun presentasi dan lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam proses evaluasi pembelajaran ini kita harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang baik. Nah, maka dari itu, prinsip pertama yang harus kita ingat bahwa adanya validitas. Maksud dari validitas ini, apa yang kita evaluasi, kita akan mengukur apa yang seharusnya diukur. Harus sudah sesuai dengan apa yang harus diukur. Yang kedua,
reliabilitas. Reliabilitas ini menjadi prinsip yang penting. Kenapa? Karena kita harus melihat konsistensi hasil evaluasi ini. Biar ini bisa tercapai standarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, objektivitas. Evaluasi harus bersifat objektif. Hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh bias atau bias ya mungkin dari masukan orang luar dan sebagainya. Ini harus objektif. Dan yang terakhir, evaluasi harus praktikabilitas. Memiliki praktikabilitas itu maksudnya mudah diterapkan bagi guru dan siswa. Nah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi ini diharapkan guru bisa mengevaluasi prestasi belajar siswa dengan baik. Dan walaupun ini tidak mudah karena kerjanya tadi banyak sekali, kita lihat ada tes sumatif, tes formatif, tes diagnostik, dan evaluasi berbasis kinerja. Nah, kita akan bahas kupas satu persatu, namun ada beberapa tips untuk meningkatkan evaluasi prestasi belajar ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama, gunakan berbagai metode evaluasi untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Artinya, di dalam metode evaluasi ini, kita menggunakan berbagai macam jenis. Tidak hanya multiple choice saja, atau tidak hanya yes no question saja, atau tidak hanya true or false saja. Bisa berbagi metode, cara. Bisa dengan wawancara, bisa dikombinasikan seperti itu. Yang kedua, melibatkan siswa dalam proses evaluasi seperti melakukan refleksi. Nah, ini sangat-sangat penting sekali karena dengan adanya refleksi diri yang dilakukan oleh siswa jadi tahu, jadi sadar bahwa di mana kekurangannya, sehingga mereka bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, berikan umpan balik yang spesifik dan membangun. Ini yang paling penting bagi siswa. Kenapa? Karena umpan balik dari guru ataupun dari siswa, dari tutor atau dari dosen ini bisa memberikan motivasi bagi siswa untuk bisa meningkatkan hasil belajarnya. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi untuk membuat evaluasi lebih interaktif dan efisien. Nah, pemanfaatan teknologi ini sangat penting sehingga di dalam proses pembelajaran nanti, di dalam mengevaluasi proses pembelajaran, kita bisa lebih mudah di dalam melakukan berbagai macam pengolahan data ya, dan memberikan hasil yang objektif, menunjukkan secara transparan pengolahan nilainya. Nah, kembali ke beberapa jenis evaluasi ya. Di sini saya ingin mengupas lebih dalam lagi terkait tentang evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan uji kinerja. Nah, evaluasi formatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti yang saya paparkan tadi. Ya, ini bertujuan untuk memonitor kemajuan siswa dan memberikan umpan balik secara langsung. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan secara berkala di tengah proses pembelajaran, yang mana tidak selalu menghasilkan nilai akhir, melainkan fokus pada perbaikan proses. Nah, ini ada beberapa contoh ya, seperti memberikan kuis mingguan, diskusi kelompok, tugas harian, atau melakukan observasi perilaku atau partisipasi siswa di kelas. Ya, ini beberapa contoh tes formatif. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang lain sehingga melakukan evaluasi formatif lebih baik lagi. Nah, evaluasi formatif ini bermanfaat untuk membantu siswa memahami kelemahan mereka secara dini. Ya, kenapa? Karena memang dengan dilakukan secara berkala di dalam proses pembelajaran, siswa kita bisa mengetahui, oh, di sini dia
ada beberapa bagian yang dia atau mereka belum memahami. Dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Ya, jadi dengan adanya hasil formatif, guru bisa tahu nih, oh iya, dengan metode ini ternyata hasil belajar siswa saya masih rendah. Saya harus melakukan atau mencari strategi berbeda untuk bisa memotivasi siswa di dalam belajar. Itu mungkin beberapa contoh manfaat dari tes formatif. Dan selanjutnya ada evaluasi sumatif. Ini merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir periode. Ingat, sumatif di akhir periode, di akhir semester, bisa dilakukan di akhir semester untuk mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan terhadap tujuan pembelajaran. Ya, ini bisa saja di akhir periode, ini maksudnya bisa di akhir semester, bisa dilakukan. Nah, evaluasi sumatif itu biasanya dilakukan setelah sebuah topik atau unit semester selesai. Ya, bisa saja nih menjadi ujian harian, ujian ulangan harian ya, atau ujian tengah semester ya. Nah, dan hasilnya digunakan untuk memberikan nilai akhir yang berfokus pada capaian hasil pembelajaran. Jadi evaluasi sumatif fokus pada pencapaian hasil pembelajaran. Ada beberapa contoh, tadi sudah saya mention, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya, proyek akhir maupun penulisan laporan atau makalah juga merupakan termasuk evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini bermanfaat untuk memberikan gambaran lengkap tentang hasil belajar siswa selama satu periode pembelajaran, yang mana bisa digunakan untuk menentukan kelulusan atau keberhasilan sebuah program pembelajaran. Oke, kita lanjut pada evaluasi diagnostik, evaluasi yang ketiga. Evaluasi ini dilakukan di awal proses pembelajaran. Diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta mendeteksi kesulitan atau hambatan belajar yang mungkin dihadapi. Nah, evaluasi diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yang mana fokus pada pemahaman latar belakang atau tingkat kompetensi awal siswa. Jadi kita bisa melihat bagaimana, di mana level kemampuan siswa sebelum dilakukan proses pembelajaran. Nah, evaluasi diagnostik ini bertujuan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga dengan adanya hasil evaluasi diagnostik, guru bisa mencoba menerapkan satu strategi yang dirasa sesuai dengan kondisi siswanya. Ada beberapa contoh evaluasi diagnostik ini. Yang pertama, tes pra pembelajaran atau pre-test, ya. Atau terkadang diagnostik itu bisa berupa wawancara atau melakukan survei sebelumnya, survei kebutuhan belajar siswa sebelumnya. Dan yang terakhir, tes diagnostik atau pada mata pelajaran tertentu untuk mengetahui kelemahan spesifik dari satu topik. Nah, dari evaluasi diagnostik ini kita dapat melihat manfaatnya bahwa ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Lalu selanjutnya bisa selanjutnya mendorong pembelajaran yang lebih aktif di dalam proses pembelajaran, ya, mengidentifikasi siswa yang memerlukan perhatian khusus. Jadi dengan mengetahui hasil diagnostik siswa, kita bisa melihat berapa jumlah siswa yang harus perlu perhatian yang lebih khusus lagi. Oke. Selanjutnya ada evaluasi berbasis kinerja. Evaluasi berbasis kinerja ini merupakan evaluasi yang menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada situasi dunia nyata melalui tugas-tugas praktis. Ya, jadi di sini ciri khasnya adalah fokus pada proses dan produk dari tugas yang dilakukan siswa dan melalui tugas-tugas praktis yang mereka lakukan, menekankan pada aspek keterampilan praktis dan aplikatif yang meminta siswa untuk menunjukkan kompetensinya secara langsung. Jadi berupa produk-produk hasil dari kinerja hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa yang terdokumentasi dengan baik. Contohnya presentasi
project ya, yang selain itu ada penilaian praktik laboratorium ataupun simulasi, dilakukan penilaiannya, ataupun membuat produk seperti membuat sebuah video, puisi, karya seni, tulisan, artikel, dan sebagainya. Nah, dari evaluasi kinerja ini, berbasis kinerja ini, bermanfaat sekali untuk mengukur kemampuan siswa secara otentik, yang mana memberikan gambaran nyata tentang keterampilan siswa di the real world, di dunia nyata. Oke, begitu kita selesaikan terkait evaluasi prestasi belajar. Semoga memberikan pengetahuan atau manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.